Sekarang, kita semua tahu bahwa Kim sangat suka melakukan liburan yang mewah. Tetapi ketika berbicara tentang liburannya, itu seperti film misterius dengan liku-liku yang akan membuat James Bond cemburu. Dari kereta lapis baja hingga penerbangan misterius, metode perjalanan Kim adalah sebuah misteri. Namun, apa kisah sebenarnya di balik perjalanan rahasianya? Jawabannya, kita tidak tahu mengapa. Benar, pemimpin tertinggi ini tidak datang ke bandara seperti kita. Jika ada, Kim bisa muncul di mana saja, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia sampai di sana. Gila kan? Berikut ini adalah beberapa pola perjalanannya yang misterius. Dimulai dari perjalanan udara. Perjalanan udara Kim Jong-un merupakan perpaduan menarik antara kemewahan, kerahasiaan, dan keamanan yang sangat ketat dengan menggunakan Ilyushin IL-62M, jet era Soviet yang telah diubah menjadi benteng terbang. Pesawat yang dijuluki Changmae 1 yang diambil dari nama burung nasional Korea Utara, Ghost Hawk, ini adalah simbol kekuatan dan kemewahan. Ilyushin IL-62M yang pertama kali dibuat pada tahun 1960 pernah menjadi pesawat jet terbesar di dunia. Dengan panjang lebih dari 50 meter, pesawat ini awalnya dapat mengangkut hampir 200 orang. Namun, versi Kim Jong-un jauh dari pesawat komersial. Interiornya telah dirubah total untuk memenuhi standar yang diinginkan oleh pemimpin itu. Kursi kulit putih yang mewah, meja kayu rosewood yang mengkilap, dan asbak kristal menghiasi kabin, menciptakan suasana kemewahan yang tak tertandingi. Jet ini juga dilengkapi dengan sistem hiburan canggih, memastikan bahwa Kim Jong-un dapat melakukan perjalanan dengan nyaman dan penuh gaya. Namun, kemewahan hanyalah salah satu aspek dari perjalanan udara Kim Jong-un. Keamanan adalah yang terpenting, dan Ilyushin IL-62M dilengkapi dengan berbagai fitur untuk memastikan keselamatan sang pemimpin. Jet ini dilengkapi dengan sistem elektronik yang dirancang untuk menggagalkan potensi serangan. Sistem ini dapat mengacaukan radar dan komunikasi musuh, sehingga menyulitkan musuh untuk melacak atau menargetkan pesawat. Selain itu, ketika Kim Jong-un mengudara, ia sering ditemani oleh pengawalan jet tempur. Pesawat militer ini memberikan lapisan perlindungan tambahan yang siap merespons ancaman apapun yang mungkin timbul selama penerbangan. Pola perjalanan udara Kim Jong-un sama rahasianya dengan dirinya sendiri. Dia jarang mengumumkan rencana perjalanannya terlebih dahulu, dan pergerakannya merupakan rahasia yang dijaga ketat. Kerahasiaan ini merupakan langkah strategis yang dirancang untuk menjaga agar musuh yang memiliki potensi tidak seimbang dan untuk mempertahankan unsur kejutan. Ketika Kim Jong-un melakukan perjalanan melalui udara, seringkali untuk misi diplomatik berisiko tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 2018, dia melakukan perjalanan internasional pertamanya melalui udara sejak menjadi pemimpin pada tahun 2011. Dia terbang ke Cina untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping, sebuah momen penting dalam diplomasi Korea Utara. Pilihan Ilyushin IL-6024 untuk perjalanan ini sangat praktis dan simbolis. Jet ini memiliki jangkauan sekitar 10.000 km, sehingga memungkinkannya untuk mencapai tujuan seperti Singapura dan Beijing tanpa perlu mengisi bahan bakar. Kemampuan ini sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan perjalanan Kim Jong-un. Namun, usia pesawat ini telah menimbulkan beberapa kekhawatiran. Ilyushin IL-62M adalah pesawat tua, dan ada beberapa pertanyaan tentang ketahanan mekanisnya dan kurangnya sistem komunikasi modern. Terlepas dari kekhawatiran ini, jet ini tetap menjadi moda transportasi udara pilihan Kim Jong-un. Selain Ilyushin IL-62M, rombongan udara Kim Jong-un juga sering menggunakan pesawat kargo. Pesawat ini membawa barang-barang penting untuk perjalanan sang pemimpin, seperti limusinnya. Namun, pesawat kargo memiliki keterbatasan. Pesawat ini tidak dapat terbang jauh dengan muatan penuh dan mungkin perlu berhenti untuk mengisi bahan bakar di tengah perjalanan, sehingga menambah rumit rencana perjalanan Kim Jong-un. Dengan demikian, metode perjalanannya sama unik dan misteriusnya dengannya. Transportasi darat. Perjalanan darat Kim Jong-un adalah contoh terbaik dalam hal kerahasiaan dan keamanan. Pergerakan pemimpin Korea Utara ini direncanakan dan dieksekusi dengan sangat cermat untuk memastikan keamanannya dan mempertahankan aura misterius. Mari kita selami metode dan langkah-langkah keamanan yang diketahui seputar perjalanan daratnya, termasuk penggunaan kendaraan mewah, rute perjalanan yang potensial, dan protokol keamanan. Salah satu simbol paling ikonik dari perjalanan darat Kim Jong-un adalah limusin Mercedes Maybach lapis baja miliknya. Kendaraan yang dilaporkan berharga lebih dari 1,5 juta dolar ini bukan hanya sekedar mobil mewah, tapi juga sebuah benteng di atas roda. Limusin ini dilengkapi dengan kemampuan anti peluru dan tahan bom yang dirancang untuk menahan serangan yang akan melumpuhkan sebagian besar kendaraan lain. Mobil ini dilengkapi dengan ban kempis, sehingga memungkinkannya untuk terus melaju meskipun bannya bocor. Kompartemen penumpang tertutup rapat untuk melindungi dari serangan kimia, memastikan bahwa Kim Jong-un tetap aman apapun ancaman
ancamannya. Limusin ini merupakan bagian dari konvoi yang lebih besar yang menemani Kim Jong-un selama perjalanannya. Rombongan ini mencakup mobil-mobil utama yang mengintai rute di depan, kendaraan pengawal yang mengapit limusin, dan mobil-mobil tambahan yang mengikuti di belakang. Konvoi ini direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat, dengan setiap kendaraan memainkan peran khusus dalam memastikan keselamatan pemimpin tertinggi. Mobil-mobil utama bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menetralisir potensi ancaman, sementara kendaraan pengawal memberikan lapisan perlindungan tambahan. Seluruh operasi ini merupakan kekuatan militer yang dirancang untuk menjaga keamanan Kim Jong-un dan pergerakannya tetap tersembunyi. Pengaturan perjalanan Kim Jong-un bukan hanya tentang keamanan, tapi juga tentang memproyeksikan kekuatan dan wibawa. Selama kunjungannya ke Rusia pada tahun 2019, ia bepergian dengan limusin Mercedes Maybach lapis baja yang dibawanya dengan kereta khusus. Ini adalah bukti nyata dari kekayaan dan kekuasaannya, serta kemampuannya untuk beroperasi secara independen dari sanksi internasional. Berbicara tentang sanksi, perlu dicatat bahwa banyak kendaraan mewah yang digunakan Kim Jong-un diyakini telah diselundupkan ke Korea Utara. Sebuah laporan PBB pada tahun 2021 menyebutkan adanya upaya pengiriman kendaraan mewah senilai lebih dari $1 juta dari Uni Emirat Arab ke Ningbo, Tiongkok, untuk selanjutnya dikirim ke Korea Utara. Meskipun ada sanksi internasional, Kim Jong-un telah berhasil menyimpan koleksi mobil mewah buatan luar negeri yang semakin menambah misteri dan intrik seputar perjalanannya. Perjalanan Kim Jong-un bukan hanya sekedar berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah operasi yang diatur dengan hati-hati yang dirancang untuk memastikan keamanannya dan memproyeksikan kekuasaannya. Penggunaan limusin lapis baja, kereta api rahasia, dan rombongan keamanan yang sangat besar merupakan bukti dari usaha keras yang dilakukannya untuk melindungi diri dan mempertahankan citranya sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara. Namun, kisahnya tidak berhenti sampai di situ. Pengaturan perjalanan Kim Jong-un juga melibatkan jaringan terowongan bawah tanah dan rute rahasia. Terowongan-terowongan ini diyakini menghubungkan lokasi-lokasi penting di Pyongyang dan bagian lain dari Korea Utara yang memungkinkannya untuk bergerak dengan cepat dan tidak terdeteksi. Terowongan-terowongan tersebut dikatakan dilengkapi dengan sistem komunikasi dan langkah-langkah keamanan yang canggih, sehingga hampir tidak dapat ditembus. Salah satu aspek yang paling mengejutkan dari perjalanan Kim Jong-un adalah sejauh mana ia menghindari ketahuan. Dia sering menggunakan umpan dan informasi palsu untuk menghindari potensi ancaman. Sebagai contoh, dia mungkin mengirimkan konvoi kendaraan ke lokasi tertentu, sementara dia melakukan perjalanan ke arah yang berbeda. Tingkat penyamaran dan kerahasiaan ini tak tertandingi dan menambah mistik di sekitar pergerakannya. Tingkat keamanan kelas atas. Metode perjalanan rahasia Kim Jong-un adalah kelas ahli dalam hal penyamaran, keamanan, dan perencanaan yang cermat. Pergerakan pemimpin Korea Utara ini diselimuti aura misteri, dan untuk alasan yang tepat. Rezimnya menggunakan berbagai taktik yang mencengangkan sekaligus sangat efektif untuk memastikan keamanannya. Salah satu aspek yang paling mencolok dari perjalanan Kim Jong-un adalah penggunaan kembarannya. Kembarannya ini tidak hanya mirip, mereka menjalani pelatihan ketat untuk meniru tingkah laku, pola bicara, dan bahkan gaya berjalannya. Proses seleksi untuk pemeran pengganti ini sangat ketat. Para kandidat harus memiliki tinggi dan bentuk tubuh yang sama persis dengan Kim Jong-un. Mereka kemudian menjalani pemeriksaan latar belakang yang lengkap, termasuk pemeriksaan keluarga mereka untuk mengetahui potensi risiko keamanan. Setelah terpilih, pasangan ini menjalani pelatihan intensif yang mencakup belajar meniru setiap gerakan Kim Jong-un. Pelatihan ini sangat teliti sehingga bahkan rekan dekat sang pemimpin pun bisa tertipu. Penggunaan pemeran pengganti memiliki beberapa tujuan. Pertama, menciptakan kebingungan di antara para calon pembunuh atau mata-mata. Jika seorang penyerang tidak dapat memastikan mana Kim Jong-un yang asli, peluang mereka untuk berhasil akan berkurang secara signifikan. Kedua, hal ini memungkinkan Kim Jong-un yang asli untuk melakukan perjalanan dengan lebih bebas dan dengan risiko yang lebih kecil. Sementara kembarannya tampil di depan umum, pemimpin yang asli bisa saja berpindah ke lokasi yang berbeda. Lapisan lain dari keamanan perjalanan Kim Jong-un melibatkan penggunaan pesawat umpan. Ketika ia melakukan perjalanan melalui udara, tidak jarang ada beberapa pesawat yang terlibat. Misalnya, selama kunjungannya ke Singapura untuk KTT dengan Donald Trump, 3 pesawat tiba dari Pyongyang. Taktik ini berfungsi untuk membingungkan potensi ancaman. Jika musuh tidak dapat menentukan pesawat mana yang ditumpangi Kim Jong-un, kemampuan mereka untuk menargetkannya akan sangat berkurang. Pesawat-pesawat umpan ini bukan hanya cangkang kosong. Pesawat-pesawat ini memiliki staf dan peralatan lengkap untuk mempertahankan
memberikan kesan bahwa sang pemimpin dapat berada di salah satu pesawat tersebut. Pesawat-pesawat itu sendiri juga merupakan hal yang menarik. Kim Jong-un sering bepergian dengan Ilyushin Il-62 dari era Soviet, sebuah pesawat jet jarak jauh yang telah dimodifikasi untuk keperluannya. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih, interior mewah, dan fitur keamanan canggih. Pemilihan pesawat model lama memang disengaja. Pesawat ini lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi sasaran sistem pelacakan modern, dan modifikasinya membuatnya menjadi benteng yang tangguh di langit. Di darat, pasukan keamanan Kim Jong-un sangat luar biasa. Para pengawal pribadinya adalah bagian dari kantor utama pengawal, yang juga dikenal sebagai kantor partai pusat nomor 6. Para pengawal ini dipilih dari tentara rakyat Korea dan harus memenuhi kriteria yang ketat, termasuk persyaratan tinggi badan dan kebugaran fisik. Mereka menjalani pelatihan ekstensif dalam seni bela diri, keahlian menembak, dan teknik menghindar. Peran utama mereka adalah membentuk cincin pelindung di sekeliling Kim Jong-un dengan pandangan 360 derajat ke sekelilingnya. Lingkaran ini terdiri dari beberapa lapisan dengan pengawal yang diposisikan di depan, di samping, dan di belakang pemimpin. Para pengawal bukan hanya sekedar otot, mereka adalah pengamat yang sangat terlatih. Pertahanan utama mereka adalah kemampuan mereka untuk mendeteksi dan menetralisir ancaman sebelum ancaman itu terjadi. Mereka menggunakan metode komunikasi kuno dan modern, termasuk lencana khusus, kata sandi yang diucapkan, dan suara radio. Meskipun membawa senjata api, senjata utama mereka adalah keterampilan mereka dalam pertarungan tangan kosong dan kemampuan mereka untuk membaca lingkungan untuk potensi bahaya. Di luar lingkaran pengawal, komando pengawal menyediakan lapisan keamanan tambahan. Komando pengawal bertanggung jawab untuk mengamankan tempat di lokasi manapun yang dikunjungi Kim Jong-un, baik itu kantor, kediaman, atau hotel asing. Mereka membuat beberapa barisan keamanan yang membentang hingga setengah mil dari lokasi sang pemimpin. Ini termasuk mengamankan jalan, pagar, dan infrastruktur lainnya. Komando pengamanan juga menangani dukungan logistik dan teknis, termasuk jalur komunikasi yang aman, keamanan TI, dan bahkan pemeriksaan makanan dan minuman. Sebagai contoh, selama KTT Singapura 2018, Kim Jong-un terbang ke Singapura dengan pesawat Air China Boeing 747 untuk memastikan keamanannya. Komando pengawal memesan seluruh lantai di St. Regis Hotel memberikan privasi dan keamanan maksimum. Salah satu elemen yang paling mencolok dari detail keamanan Kim Jong-un adalah para pengawal yang berlari. Para pengawal ini pertama kali terlihat saat KTT antar Korea pada April 2018. Dan sekali lagi saat KTT di Singapura, mereka berlari di samping limusin Kim Jong-un, membentuk perisai yang bergerak di sekitar kendaraan. Pertunjukan ini bukan hanya untuk pertunjukan, ini adalah tindakan keamanan yang sangat terkoordinasi. Para pengawal yang berlari adalah bagian dari garis pertahanan langsung dan dilatih untuk merespon setiap ancaman. Transportasi Kim Jong-un diatur dengan ketelitian militer. Setiap detail direncanakan sebelumnya, mulai dari rute ke tempat tujuan hingga waktu setiap pergerakan. Perencanaan ini melibatkan berbagai lembaga di dalam pemerintahan Korea Utara, termasuk Kementerian Keamanan Negara dan Tentara Rakyat Korea. Koordinasi antara lembaga-lembaga ini berjalan mulus, memastikan bahwa setiap aspek perjalanan pemimpin terlindungi. Perjalanan kereta api rahasia. Perjalanan kereta api rahasia Kim Jong-un merupakan perpaduan menarik antara kemewahan, keamanan, dan perencanaan strategis. Kereta berwarna hijau zaitun yang dihiasi dengan garis kuning yang khas ini bukan sekadar moda transportasi, melainkan sebuah benteng di atas roda yang dirancang untuk melindungi salah satu pemimpin paling misterius di dunia. Di dalamnya, kereta ini adalah surga kemewahan. Deretan panjang kursi kulit berwarna merah muda menyediakan tempat duduk yang nyaman untuk Kim dan rombongannya. Kereta ini dilengkapi dengan ruang konferensi yang canggih, sehingga Kim dapat mengadakan pertemuan dan tetap terhubung dengan pemerintahannya setiap saat. Kamar tidur dirancang untuk kenyamanan maksimal, memastikan bahwa Kim dapat beristirahat dan menyegarkan diri selama perjalanan panjangnya. Kemewahan berlanjut ke gerbong makan, di mana penumpang dapat menikmati menu yang setara, dengan restoran terbaik, lobster segar, daging babi panggang, dan sekotak anggur. Perancis yang lezat hanyalah beberapa dari makanan lezat yang ditawarkan. Para wanita muda yang dikenal sebagai konduktor wanita menghibur para tamu dengan nyanyian, menambah pengalaman yang nyata. Konstantin Pulikovsky, seorang pejabat Rusia yang melakukan perjalanan dengan Kim Jong-il pada tahun 2001, menceritakan dalam bukunya Orient Express bahwa Anda dapat memesan hidangan apapun dari masakan Rusia, Cina, Korea, Jepang, dan Prancis. Keamanan merupakan hal yang paling penting selama perjalanan Kim Jong-un.
Jong-un. Kereta yang dijuluki benteng bergerak ini dilengkapi dengan jendela anti peluru dan dinding serta lantai yang diperkuat yang dirancang untuk menahan bahan peledak. Menurut Kementerian Unifikasi Korea Selatan, kereta ini juga dilengkapi dengan senjata serbu dan helikopter untuk melarikan diri dalam keadaan darurat. Untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan di dalam kereta, Pyongyang telah meminta para penjaga untuk ditempatkan di sepanjang jalur kereta, seperti yang dilakukan pada kunjungan Kim ke Hanoi. Pergerakan kereta api adalah rahasia yang dijaga ketat. Kereta ini melakukan perjalanan pada malam hari untuk menghindari deteksi dan jadwalnya tidak pernah diungkapkan kepada publik. Kereta ini ditemani oleh kereta kedua yang membawa personil dan peralatan keamanan. Kereta kedua ini berjalan beberapa kilometer di depan untuk mengintai rute dan memastikan keamanannya. Seluruh operasi ini merupakan keahlian militer yang dirancang untuk menjaga keamanan Kim Jong-un, dan pergerakannya tetap tersembunyi. Karena beratnya baju besi dan peralatannya yang berat, kereta ini bergerak dengan kecepatan 55 km per jam. Kereta ini harus mengangkut 90 gerbong yang dilapisi dari atas ke bawah dengan baju besi berat bersama dengan semua barang yang ada di dalamnya. Moda transportasi yang sangat lambat ini berarti bahwa perjalanan Kim ke Vietnam untuk bertemu dengan Presiden Amerika saat itu, Donald Trump, memakan waktu 65 jam. Namun, kereta api menawarkan keunggulan utama dibandingkan pesawat terbang, terutama menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam situasi yang tidak terduga, termasuk serangan. Jika sebuah pesawat yang membawa Kim diserang, peluang untuk bertahan hidup akan berkurang secara signifikan. Kereta api juga lebih mudah diprediksi, sehingga menambah lapisan keamanan ekstra. Perjalanan kereta api Kim Jong-un bukan hanya tentang kemewahan, tapi juga strategis. Setelah meninggalkan ibu kota Korea Utara, Pyongyang, kereta yang ditumpangi Kim dilaporkan terlihat di kota Ussurisk, Rusia, sebelah utara Vladivostok. Dari sana, ia menaiki lokomotif baru dan melanjutkan perjalanan dengan kereta api Trans-Siberia ke Khabarovsk atau mungkin Komsomolsk-on-Amur. Perjalanan sejauh 6.800 km dari Pyongyang ke Vladivostok memakan waktu sekitar 20 jam. Sejak berkuasa pada tahun 2011, Kim Jong-un telah melakukan 7 perjalanan internasional dan menyeberangi perbatasan ke Korea Selatan sebanyak 2 kali, menggunakan kereta api untuk sebagian besar kunjungan penting ini. Dari perjalanannya ke Beijing pada tahun 2018 hingga KTT di Hanoi dengan Presiden Amerika Donald Trump pada tahun 2019, kereta api merupakan moda transportasi yang paling ia sukai. Meskipun Kim Jong-un tidak takut untuk terbang, sebagaimana dibuktikan oleh 7 perjalanan luar negerinya sebelumnya, ia sering menggunakan kereta api karena keuntungan strategisnya. Pesawat pribadinya, Chamai-1, yang dinamai sesuai dengan nama burung nasional Korea Utara, adalah pesawat Ilyushin 62 buatan Rusia yang dibuat pada era Perang Dingin. Para analis mempertanyakan keandalannya karena usianya yang sudah tua dan kemungkinan masalah pemeliharaan. Pada tahun 2018, dalam perjalanannya ke Singapura untuk bertemu dengan Presiden Trump, Kim menggunakan pesawat Air China Boeing 747 yang disediakan oleh Beijing. Pesawat lepas landas dengan menggunakan nomor penerbangan standar tetapi mengubah tanda panggilannya di udara. Sebuah langkah yang menurut para analis adalah untuk mengurangi kekhawatiran keamanan Kim dan memastikan Cina tidak diabaikan dalam KTT tersebut. Terlepas dari pertarungan diplomasi yang jarang terjadi, pembicaraan antara Kim dan Trump terhenti pada tahun 2019. Namun, penggunaan kereta api dan umpan pesawat menyoroti sejauh mana Kim Jong-un berusaha untuk memastikan keselamatannya dan menjaga kerahasiaan selama perjalanannya. Kapal pesiar dan perahu misterius. Perjalanan kami ke dunia rahasia kapal pesiar mewah Kim Jong-un dimulai di Wonsan, sebuah kota pesisir yang berfungsi sebagai surga pribadi bagi keluarga Kim. Kompleks yang luas ini, lengkap dengan villa pribadi, pantai, dan gudang kapal besar, adalah pusat petualangan maritim Kim Jong-un. Namun, apa yang membuat kapal-kapal pesiar ini begitu istimewa dan bagaimana mereka bisa menjadi miliknya? Pada akhir tahun 2000-an, citra satelit menunjukkan pembangunan gudang perahu yang lebih besar di dalam kompleks Wonsan. Gudang ini diyakini menjadi tempat penyimpanan beberapa kapal paling mewah yang dimiliki keluarga Kim. Di antaranya adalah kapal pesiar Princess 95 MY, sebuah kemewahan teknik modern sepanjang 95 kaki. Kapal pesiar Princess 95 MY yang bernilai $7 juta adalah bukti selera Kim Jong-un akan kemewahan. Diproduksi oleh Princess Yachts yang berbasis di Inggris. Kapal ini termasuk dalam grup LVMH yang mewah, yang dikenal sebagai pemilik merek-merek seperti
seperti Louis Vuitton dan Christian Dior. Namun, pengadaan kapal pesiar ini diselimuti kontroversi karena berpotensi menjadi pelanggaran langsung terhadap sanksi PBB atas pengadaan barang mewah oleh Korea Utara. Princess 95 MIY bukan hanya sebuah kapal pesiar, melainkan sebuah istana terapung. Kapal ini memiliki dek jembatan layang yang luas, kabin yang luas, serta ruang makan yang luas. Kapal pesiar ini dapat menampung hingga 10 orang dengan keanggunan yang tak tertandingi, menjadikannya kapal yang sempurna untuk berlama-lama di atas kapal. Interiornya dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemewahan maksimal, memastikan bahwa Kim Jong-un dan rombongannya bepergian dengan penuh gaya. Pada bulan Mei 2013, tur panduan langsung selama 10 hari di sepanjang pantai timur Korea Utara. Kim Jong-un difoto saat memeriksa stasiun perikanan 25 Agustus. Para pengamat yang jeli melihat sisi kanan kapal pesiar mewah besar di belakangnya, yang diyakini sebagai Princess 95 MW. Penampakan ini mengkonfirmasi keberadaan kapal mewah ini dalam armada Kim Jong-un. Atap kapal pesiar yang keras dan penyangga batang baja tahan karat yang khas sesuai dengan detail Princess 95 MW, sehingga tidak ada lagi keraguan tentang identitasnya. Namun, bagaimana Kim Jong-un bisa mendapatkan kapal pesiar mewah ini meskipun ada sanksi internasional yang ketat? Jawabannya terletak pada dunia pelayaran maritim yang penuh rahasia. Kapal kargo besar yang dikenal sebagai kapal pesiar sering digunakan untuk mengangkut kapal pesiar mewah. Kapal-kapal ini dapat disembunyikan secara rahasia di dalam kapal kontainer, terlindung dari pengintaian oleh kontainer dan terpal di sekelilingnya. Salah satu perusahaan yang terlibat dalam operasi rahasia ini adalah Global Unity Shipping, sebuah perusahaan yang berbasis di Dalian yang mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan pengiriman yang komprehensif ke Korea Utara. Dengan armada yang terdiri dari 15 kapal dan staf sebanyak 222 orang, Global Unity Shipping memainkan peran penting dalam mengangkut barang-barang mewah ke negara yang tertutup itu. Perusahaan ini bersama dengan perusahaan lainnya memastikan bahwa kapal pesiar Kim Jong-un dikirim secara diam-diam, menghindari pengawasan internasional. Armada Kim Jong-un tidak berhenti pada Princess 95 MY. Princess 98 MY, versi terbaru dari 95 MY, adalah permata lain dalam koleksinya. Kapal pesiar ini dengan harga lebih dari 8,7 juta dolar, memiliki interior yang dirancang secara eksklusif oleh perancang tas tangan Italia, Fendi. Para pengulas menggambarkannya sebagai salah satu kerajinan paling mewah yang pernah dibuat oleh Princess. Princess 98 MY hampir identik dengan 95 MY, namun lebih panjang 3 kaki, menawarkan lebih banyak ruang dan kemewahan. 3 deknya termasuk tempat tinggal kru dan ruang tamu, memastikan bahwa Kim Jong-un dan rombongannya melakukan perjalanan dengan sangat nyaman dan bergaya. Ketertarikan Kim Jong-un terhadap kapal pesiar mewah bukanlah fenomena baru. Ayahnya, Kim Jong-il, juga menyukai kapal-kapal mewah ini. Pada tahun 2000-an, Italia memblokir penjualan 2 kapal pesiar azimut yang ditujukan untuk kompleks keluarga Kim dengan alasan sanksi PBB atas barang-barang mewah. Terlepas dari sanksi ini, keluarga Kim telah berhasil membeli dan memelihara armada kapal pesiar mewah yang menunjukkan kemampuan mereka untuk menembus batasan internasional. Detail keamanan rahasia. Dalam hal perjalanan rahasia Kim Jong-un, Korea Utara sama sekali tidak membiarkan apapun yang terjadi. Keamanan pemimpin tertinggi adalah operasi yang dirancang dengan cermat yang melibatkan berbagai lapisan perlindungan dan pasukan elit pengawal dan unit militer. Inti dari operasi ini adalah kantor utama pengawal, yang juga dikenal sebagai kantor pusat partai. Unit elit ini bertanggung jawab atas perlindungan langsung terhadap Kim Jong-un dan terdiri dari pengawal pilihan yang dipilih dari anggota Tentara Rakyat Korea. Proses seleksi untuk para pengawal ini sangat ketat. Para kandidat harus memenuhi kriteria khusus, termasuk memiliki tinggi badan yang kurang lebih sama dengan Kim Jong-un dan tidak memiliki gangguan penglihatan. Mereka juga harus menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam keahlian menembak dan bela diri. Proses seleksi mencakup penyelidikan latar belakang menyeluruh yang berlangsung selama 2 generasi untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki kesetiaan yang sempurna kepada rezim yang dipilih. Banyak dari pengawal ini memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Kim atau keluarga elit Korea Utara lainnya yang semakin mengukuhkan kesetiaan mereka. Setelah terpilih, para pengawal ini menjalani pelatihan intensif yang serupa dengan pasukan operasi khusus Tentara Rakyat Korea. Pelatihan ini mencakup penggunaan pistol, teknik menghindar, dan berbagai seni bela diri, serta tantangan ketahanan fisik dan pengkondisian perilaku. Para pengawal dilatih untuk menetralisir setiap ancaman yang dirasakan dengan tangan dan tubuh mereka, membuat mereka menjadi kekuatan yang tangguh. Ketika Kim Jong-un bepergian, para pengawalnya
membentuk cincin pelindung di sekelilingnya, menciptakan pandangan 360 derajat terhadap orang-orang di dekatnya. Lingkaran ini terdiri dari 3 hingga 5 pengawal, termasuk direktur kantor utama ajudan yang berjalan, berkuda di depan atau mendahuluinya. Di sampingnya ada 4 hingga 6 pengawal, dengan 2 hingga 3 pengawal di sisi kanan dan kirinya. Di bagian belakang terdapat 4 hingga 5 pengawal tambahan. Para pengawal ini adalah satu-satunya warga negara Korea Utara yang diizinkan membawa senjata api di samping pemimpin negara mereka, biasanya pistol semi-otomatis dan senjata cadangan. Selain itu, para pengawal ini mengenakan lencana dan pin tertentu pada pakaian mereka untuk acara tertentu untuk menetapkan identifikasi mereka dan menggunakan serangkaian kata sandi yang diucapkan dan frasa kode. Kantor utama ajudan memiliki sekitar 200 hingga 300 personel, di mana lebih dari setengahnya adalah pengawal, dan sisanya adalah pengemudi dan staf teknis. Meskipun beberapa pengawal pemimpin memiliki karir yang panjang, sebagian besar hanya bekerja dalam kapasitas itu selama 10 tahun. Hal ini memastikan bahwa para pengawal tetap berada dalam kondisi fisik yang prima dan selalu siap untuk melindungi pemimpin tertinggi. Di luar perlindungan langsung yang diberikan oleh kantor utama pengawal, masih ada unit perlindungan lain yang terdiri dari barisan keamanan kedua dan ketiga di sekitar Kim Jong-un. Unit ini terutama bertanggung jawab untuk mengamankan tempat fisik dimanapun dia berada, baik itu gedung kantornya, kediaman pribadinya, atau lokasi yang dia kunjungi di dalam atau di luar Korea Utara. Personel unit ini menjalani proses seleksi dan pemeriksaan yang serupa dengan pengawal Kim Jong-un di kantor utama pengawal. Bahkan, sebagian besar pengawal dirotasi dari departemen yang terakhir ke unit baru ini. Para pria dan wanita ini terlibat dalam beragam misi dukungan untuk Kim Jong-un. Mereka mengoperasikan dan memelihara saluran telepon aman yang akan digunakan oleh sang pemimpin, menyediakan komputer apapun yang dia gunakan, dan memastikan keamanan IT. Mereka juga memiliki minuman keras, makanan, dan rokok apapun yang diinginkan Kim Jong-un selama berada di Singapura dan memeriksa makanan atau minuman apapun sebelum disajikan kepadanya. Para pengawal juga memiliki departemen medis di mana dokter dan staf medis pribadinya bekerja, dan setidaknya 2 orang ini selalu bersamanya kemanapun dia bepergian. Dalam hal keamanan pribadi Kim Jong-un, Departemen Komando Pengawal membentuk 2 dari 3 garis terluar keamanan di sekelilingnya, dan mereka biasanya fokus pada tempat dia bekerja, tinggal, atau berkunjung. Komando pengawal membentuk 1 garis tepat di luar kelompok pengawal di sekelilingnya, diikuti oleh garis luar ketiga di dekat jalan, pagar, atau infrastruktur lainnya dalam jarak setengah mil dari lokasi manapun. Struktur keamanan pribadi 3 tingkat ini hampir tidak pernah terdengar untuk pemimpin dunia lainnya. Meskipun pengawal yang berlari adalah gambaran yang mencolok, lapisan keamanan tambahan yang tidak langsung terlihat lebih jauh adalah yang paling canggih dan ekstrim dalam hal yang akan mereka lakukan untuk memastikan kelestarian dinasti Kim. Detail keamanan yang rumit ini adalah bukti dari upaya yang akan dilakukan Korea Utara untuk melindungi pemimpinnya. Jika Anda senang menonton video ini, lihat video-video mengagumkan kami yang lain di channel ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.